Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu kembali dalam edisi BPKH Talks dengan saya, Rio Lazuardi, HR Manager Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, karena kita ketahui bersama bahwa cuaca akhir-akhir ini cukup ekstrim. Baik teman-teman, topik kali ini saya akan membicarakan tentang Managing HR Challenges in Daily Practice. Bahwa pekerjaan sehari-hari HR dalam mengelola tantangannya, dalam mengelola aktivitasnya, itu akan kita jelaskan dalam topik sesi pada hari ini. Dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga masukan yang positif yang mungkin bisa diaplikasikan untuk teman-teman HR di luar sana. Teman-teman sekalian, mungkin kita mulai dari sesuatu hal yang sangat simpel. What people think HR do? Di luar sana mungkin banyak orang berpikir, HR itu kerjaannya enak. HR itu paling ngurusin gaji, paling ngurusin pegawai. Nah, di meme yang saya tampilkan ini, ada seorang laki-laki, dia menyampaikan bahwa akhirnya aku keterima kerja di HR. Dan si wanita sangat senang sekali, wah kerjanya enak dong, hanya hitung dan kirim gaji. Kemudian si wanita tanya lagi, kerjaannya cuma ngitung dan kirim gaji kan? Nah, ini baru kelihatan bahwa ternyata ekspektasi dari seorang HR itu tidak hanya sebatas menghitung dan mengirim gaji. Ekspektasi di luar sana tidaklah salah, bahwa memang menghitung dan mengirim gaji adalah bagian dari proses yang dilakukan HR, yang dilakukan rutinitas setiap bulan. Jadi daily activity yang ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan HR, namun hanya sebagian kecil saja. Nah, teman-teman, kita akan ajak untuk melihat bagaimana sih sebenarnya peran HR dan bagaimana sih sebenarnya tugas-tugas HR itu sendiri. Human Resources Framework ini ternyata cukuplah banyak, dari planning to retaining. So, this is what HR do, gitu. Jadi, inilah yang sebenarnya dikerjakan oleh HR. Jadi, mulai dari planning sampai retaining, inilah yang dilakukan keseharian oleh HR. Nah, selaku HR generalis di BPKH itu dituntut untuk dapat menguasai, dapat mengoptimalkan atau dapat pula mengaplikasikan framework ini. Jadi saya dulu waktu pertama kali join di BPKH selaku HR manager memang dituntut untuk menguasai dari framework ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah HR spesialis yang mungkin sudah sangat spesifik handle salah satu framework aja, misalkan handle terkait rekrutmen spesialis, maka mungkin kesehariannya, pekerjaannya, rutinitasnya di HR ya sebatas dalam hal rekrutmen, dalam hal mencari kandidat, dalam hal untuk menyeleksi pegawai yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, bagi HR generalis seperti mungkin saya bekerja di BPKH, maka Human Resources Framework ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang memang harus bisa dikuasai. Nah, saya akan coba bahas satu persatu dengan simpel supaya teman-teman semua juga bisa memahami. Dari planning, seorang HR itu juga harus mampu melakukan strategi dan pengembangan organisasi, di mana struktur organisasi yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan bisnis organisasi, itu HR harus mampu memberikan analisa dan memberikan masukan untuk manajemen dalam memutuskan, dalam menganalisis bagaimana kebutuhan struktur organisasi. Selain itu, di area planning juga ada HR budgeting, di mana HR bertugas untuk menghitung berapa sih komponen biaya pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam satu periode tertentu. Dalam hal, katakanlah 1 tahun. Maka berapa sih komponen gaji, komponen fasilitas, komponen manfaat yang diberikan suatu organisasi kepada pegawainya, itu harus benar-benar dihitung secara detail oleh seorang HR agar selama proses pekerjaan dalam 1 tahun berjalan, itu dapat dianggarkan dan juga dapat diimplementasikan sesuai tepat sasaran. Masih di area planning, itu juga ada manpower planning. Apa sih manfaat manpower planning ini untuk organisasi? Jadi HR memberikan penilaian, HR memberikan analisis
kepada organisasi atas kebutuhan yang tepat, berapa sih jumlah pegawai, berapa sih jumlah orang yang mungkin akan direkrut, yang dibutuhkan mengisi jabatan penting yang akan nantinya mendukung kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, masih di era planning juga akan ada succession dan replacement planning. Di sini HR harus benar-benar mengetahui bahwa dalam hal ada pegawai yang sudah berhenti bekerja atau mungkin dia resign, maka siapa sih sosok yang dapat menjadi suksesor? Atau sosok yang dapat mengisi posisi jabatan tersebut bila mana jabatan tersebut ditinggalkan oleh pegawai sebelumnya. Nah, itu HR harus bisa melakukan analisis dan juga merencanakan bagaimana untuk sustainabilitas dari satu organisasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa sebenarnya proses HR itu sangat dinamis. Nah, bagaimana dinamisnya? Dinamisnya mengikuti dari kebutuhan corporate business plan. Jadi HR tidak bisa berjalan sendiri, HR harus menyelaraskan dengan corporate business plan itu sendiri agar tujuan organisasi tercapai. Nah, berikutnya ada acquiring. Di acquiring ini HR juga berperan sebagai pihak yang melakukan rekrutmen dan seleksi. Fungsinya adalah HR mencari kandidat-kandidat terbaik di luar sana untuk direkrut dan diambil menjadi bagian dari suatu organisasi. Fungsinya apa? Ketika HR mendapatkan kandidat yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, maka perannya akan sangat vital dan juga akan memberikan dampak yang luar biasa buat organisasi apabila pekerja atau pegawai yang didapatkan melalui rekrutmen itu tepat sasaran. Kemudian ada developing. Kita masuk ke area developing, teman-teman. Jadi developing ini bagaimana peran HR dapat mengembangkan si pegawai yang ada di satu organisasi untuk dia dapat memberikan kontribusi yang positif kepada organisasi. Nah, dengan pengembangan ini, maka diharapkan daya kompetitif, keunggulan dari pegawai, kemudian juga produktivitas pegawai itu sendiri, itu dapat tercapai dengan peran dan dukungan dari HR. Nah, teman-teman semuanya, di dalam pengembangan ini ada learning and development strategi, di mana kita memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan program pengembangan yang dibutuhkan oleh si pegawai, tentu, dan itu selaras dengan tujuan organisasi. Kenapa sih kita harus berikan pengembangan berupa pelatihan, kemudian juga dalam hal memberikan refreshment terkait sertifikasi tertentu, itu adalah semata-mata untuk memberikan manfaat bagi si pegawai itu sendiri dan juga organisasi. Nah, dari sini tidak hanya program pelatihan yang kita berikan, namun juga ada performance management strategi, di mana kita juga melihat dan mengukur bagaimana performance pegawai di satu organisasi sehingga mereka lebih terukur, dan juga kita bisa melihat bagaimana apa saja yang mereka kerjakan itu berdampak pada produktivitas dari satu organisasi. Nah, yang terakhir ada career development dan kompetensi development. Di sini kita akan melihat bagaimana jalur karir untuk pegawai di satu organisasi itu dapat memberikan kepastian kepada si pegawai bahwa organisasi ini adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk menyalurkan, untuk berkarir, untuk melihat bagaimana ke depan dari prestasi yang akan mereka kembangkan. Nah, tentu itu tidak lepas dari kompetensi development strategi, di mana kami di HR, maka tugasnya adalah menguatkan kompetensi dari masing-masing pegawai. Bagaimana caranya? Saya tadi sudah jelaskan di learning and development strategi yang pertama. Jadi kompetensi itu kita bisa berikan kepada pegawai dalam hal untuk memenuhi gap yang mungkin pegawai belum peroleh. Jadi itulah ya strategi developing yang HR lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah di area maintaining, di mana area maintaining ini peran HR memelihara, meyakinkan pegawai untuk tetap bertahan,
tetap berada di satu organisasi. Bagaimana caranya? Ada compensation and benefit strategy, di mana paket remunerasi yang kita tawarkan itu kompetitif dengan pasar, dengan institusi atau tempat bekerja di lain selain di satu organisasi tersebut. Jadi penawaran compensation and benefit strategi ini yang menjadi pertimbangan dari teman-teman pegawai biasanya untuk tetap stay di satu organisasi. Nah, kemudian ada juga industrial relation strategy. Kenapa ada ini? Karena memang suatu organisasi itu tidak terlepas dari ekspektasi dan kebutuhan dari dari si pegawai itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa suatu organisasi itu memang dihadapkan pada tuntutan dan kebutuhan dari si pegawai. Maka dari itu, kadang ada serikat pekerja bagi organisasi-organisasi besar yang menyuarakan kebutuhan dan hal-hal yang mereka mintakan kepada manajemen. Dari sinilah industrial relation strategy ini sangat penting, karena untuk mencapai win-win solution antara pegawai dan juga manajemen, maka diperlukanlah industrial relation strategy. Nah, yang kemudian ada work-life balance, tentu itu sangat menjadi perhatian bagi teman-teman millennials, khususnya Gen Y dan Gen Z. Itu menjadi hal yang sering kali dipertanyakan apabila mereka sudah mulai bekerja itu belum merasa work-life balance. Dalam hal ini biasanya organisasi akan melihat sifat-sifat dan karakter dari teman-teman millennials dan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu agar work-life balance ini dapat terpenuhi dan dirasa tepat oleh teman-teman millennials. Harapannya apa? Harapannya teman-teman millennials merasa bahwa mereka berada di organisasi yang tepat. Sehingga kalau mereka sudah merasakan work-life balance, mereka akan tetap stay di organisasi itu. Nah, itu sebenarnya adalah manfaat dari maintaining. Yang terakhir, kita masuk dari framework retaining, di mana ini adalah integrasi antara maintaining dan juga refreshment ya. Jadi retaining ini kita mempertahankan supaya pegawai ini tetap berada di suatu organisasi dan juga pegawai ini mau berkarir dan mengabdikan diri kepada satu organisasi. Nah, ini yang harapan kami adalah kami tidak perlu lagi ya, mungkin harus setiap tahun itu melihat turnover rasio, bahwa kita harus mencari pegawai di luar sana melalui rekrutmen untuk mengganti suatu pegawai yang sudah resign. Nah, harapannya dengan strategic retaining ini, maka pegawai-pegawai kita itu tetap berada di organisasi, tetap stay, dan juga berkarya untuk organisasi. Nah, oke teman-teman, tadi saya sampaikan terkait dengan Human Resources Framework. Ternyata banyak sekali peran HR dalam keseharian. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi HR untuk menyelaraskan antara dirinya dengan kebutuhan organisasi. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi sebenarnya hal-hal keseharian dari HR yang mana tantangannya itu selalu kita dapatkan. Jadi kita selaku HR dalam framework tadi itu memberikan banyak sekali peran, dan peran itulah yang kemudian terus kami kembangkan, kami optimalkan, dan kami selaraskan dengan kebutuhan organisasi. Baik teman-teman, untuk edisi BPKH Talk saat ini, apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang pengelolaan keseharian HR, best practice-nya seperti apa, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight dari apa yang telah saya sampaikan, dan hal-hal yang positif mungkin bisa diamati, tiru, dan dimodifikasi, khususnya bagi praktisi HR atau teman-teman semua yang mau terjun di dunia HR. Terima kasih, saya akhiri BPKH Talks edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi di BPKH Talks edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.